Suara bisa masuk ya, tak ganti nih. Udah, rewel. Ganti lagi. Hari ininya agak error ini. Pembantu telinganya agak error. Telinganya error ini. Udah masuk. Suaranya masuk ini. Masuk, Ustaz. Oke, ini sejak tadi error ya, pembantu telinganya. Ya, silakan, saya sudah baca di apa ini, di itunya, WA-nya ini. Ya, silakan yang lain berikan masukan. Aku kasih komentar. Ya, dimulai aja enggak apa-apa. Langsung ya, Ustaz. Monggo, langsung aja. Nggih. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan hidayahnya sehingga pagi hari ini dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir atas izin Allah. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Nur Ali MPD dan serta kawan-kawan yang kami cintai. Insya Allah pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan terkait materi manajemen perencanaan kurikulum. Sebelumnya minta tolong ke Ustadz Hambali untuk menjadikan anak co-host agar bisa share screen, Ustadz. Kayaknya udah. Coba. Belum, Ustadz. Kembali ke antum lagi. Nah, sudah, Ustadz. Syukron. Maujud, Ustadz? Nampak, Ustadz? Sedang proses. Oke. Ya, alas. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan terkait materi manajemen perencanaan kurikulum. Seperti kita Pisau Pasit. Seperti yang kita pahami bersama terkait manajemen ini secara terminologi dari bahasa Latin, yakni manus yang berarti tangan, and agree yang ini berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manageri, artinya menangani. Kemudian manajemen ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Kemudian manajemen ini juga berarti mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses
dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Hasibuan dalam bukunya, mengatakan bahwa manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian, bila manajemen ini dikaitkan dengan pendidikan, maka ia merupakan manajemen yang diaplikasikan dalam pengembangan pendidikan. Begitu pula bila manajemen ini dikaitkan dengan kurikulum, maka maksudnya adalah pengembangan kurikulum yang sudah ada agar lebih baik. Kemudian, sebentar. Kemudian, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dari definisi ini, Undang-Undang Sistem Pendidikan kita tahun 2003 nomor 20, ada 3 komponen, yakni tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta kegiatan pembelajaran. Ini menjadi satu. Kemudian, kurikulum ini menurut Muhaimin dapat dilihat dalam 3 dimensi. Yang pertama, yakni ilmu, kurikulum as a body of knowledge, yakni mengkaji konsep, landasan, asumsi, teori, model, praksi, prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Yang kedua, yakni sebagai sistem, kurikulum as a system, menjelaskan kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem dan bidang-bidang lain, komponen-komponen kurikulum, kurikulum berbagai jalur, jenjang, jenis pendidikan, manajemen kurikulum, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga sebagai rencana, kurikulum as a plan, mencakup macam-macam rencana dan rancangan atau desain kurikulum. Kemudian kurikulum sebagai rencana ada yang bersifat menyeluruh untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, ada pula yang khusus untuk jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, adapun manajemen kaitannya dengan kurikulum memiliki fungsi-fungsi, yaitu mengelola perencanaan kurikulum, mengelola implementasi kurikulum, kemudian mengelola pelaksanaan evaluasi kurikulum, mengelola perumusan penetapan kriteria dan pelaksanaan kenaikan kelas atau kelulusan, mengelola pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar, serta mengelola pengembangan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Jadi, perencanaan kurikulum ini ada di dalam manajemen kurikulum. Karena fungsi dari manajemen kurikulum yakni mengelola perencanaan kurikulum. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini memang ada di dalam sistem manajemen kurikulum. Kemudian jika perencanaan, kita pindah ke perencanaan. Menurut Abdul Majid, perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan ini hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu yang dikehendaki. Dan hendaknya ketika merencanakan itu dibuat dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas, penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Kemudian, perencanaan, ketika kita akan membuat perencanaan, merencanakan sesuatu, menurut Haryanto, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yakni signifikansi, visibilitas, pertimbangan realistis, kemudian relevansi, kapasitas, ketelitian, adaptabilitas, dinamis fleksibel, kemudian waktu, monitoring, dan isi perencanaan. Kemudian perencanaan kurikulum PBA. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa. Oleh karena itu, tujuan perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa.
Kemudian ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan kurikulum. Yang pertama yakni menganalisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, kemudian menentukan desain kurikulum dan membuat perencanaan induk. Yang kemudian yang akan dibahas yakni mengenai analisis kebutuhan di dalam perencanaan kurikulum. Analisis kebutuhan ini mencakup pekerjaan penentuan kebutuhan dan kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu produk kurikulum yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang bersinggungan antara stakeholder ya, antara pemangku kepentingan. Kalau menurut Morrison, kebutuhan, yakni kita menganalisis kebutuhan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya, keinginan, kemudian yang tercakup dalam analisis kebutuhan adalah siapa dan institusi mana yang membutuhkan, kemudian profil lulusan seperti apa yang dibutuhkan, dan kemampuan seperti apa yang dimiliki untuk mewujudkan profil tersebut. Ketika melakukan perencanaan kurikulum, kita menganalisis dulu seperti apa yang dibutuhkan, untuk siapa, kemudian profil lulusannya yang diinginkan itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian untuk menjawab, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis ini adalah yang menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidik dapat menjembatani keberhasilan para peserta didik. Kemudian juga sebagai acuan dalam menganalisis, mengambil keputusan berbagai pertimbangan dan merumuskan hasil yang diharapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Ini di dalam merencanakan kurikulum. Kemudian adalah menentukan desain kurikulum. Menurut Zeiss, dalam mendesain kurikulum itu berkaitan dengan pertanyaan berikut, yakni siapa yang akan dilibatkan dalam pembuatan kurikulum, entah itu guru, entah itu administrator, entah itu orang tua atau siswa. Apa prosedur yang akan digunakan dalam pembuatan kurikulum? Petunjuk administratif dari kampus kah atau konsultasi dari universitas? Kemudian bagaimana pengaturan atau administrasi dalam desain tersebut? Sedangkan menurut Bondi dan Wiles mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum yang terbaik adalah proses yang meliputi beberapa hal, yakni kemudahan suatu analisis tujuan, kemudian rancangan suatu program, penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan peralatan dalam evaluasi proses ini. Kemudian di dalam master plan atau rencana induk yang langkah keempat ini tercakup beberapa hal, yakni pengembangan, pelaksanaan dan penilaian. Yang tercakup dalam rencana induk ini ada beberapa, yakni pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Prinsip dasar dari master plan adalah untuk memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana kurikulum harus dibangun sehingga memberikan nilai manfaat atau value kepada organisasi, maksudnya kepada yang membuat kurikulum. Sehingga perencanaan ini tidak dapat dipisahkan atau merupakan sebuah kesatuan dalam perencanaan organisasi itu sendiri. Secara prinsip ada 5 tahapan, 5 domain tahapan konsep penyusunan master plan ini. Kelima tahapan tersebut merupakan langkah-langkah sekuensial yang biasa dipergunakan untuk menyusun master plan atau rencana induk. Karena sifatnya yang terstruktur, seringkali kelima domain ini dijadikan sebagai panduan dalam menyusun struktur dan konten dokumen final yang dihasilkan. Kelima domain tahapan itu adalah yang pertama kajian program, kemudian tata pamong government, kemudian tata pamong pengelolaan kurikulum. Setelah master plan ini selesai, maka tibalah saatnya untuk mengimplementasikannya. Seperti itu. Saya akan berikan contoh tentang perencanaan kurikulum PBA. Nah, ini adalah komponennya, komponen manajemen, perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan, kemudian ini adalah hubungan
hubungan antara manajemen, kemudian perencanaan dan kurikulum. Manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan. Perencanaan ini pastilah masuk ke dalam komponen manajemen. Kemudian di dalam perencanaan ini ada perumusan visi. Ini yang dari pembahasan tadi, ini yang simpelnya. Di dalam perencanaan ini ada perumusan visi, misi, profil lulusan seperti apa, kemudian analisis tugas lulusan, kemudian kompetensi lulusan, kajian elemen kompetensi, kompetensi apa yang akan kita berikan atau akan kita masukkan ke dalam kurikulum tersebut. Nama mata kuliah ini saya ambil untuk perguruan tinggi, kemudian bobot satuan kredit semester ini untuk SKS-nya. Kemudian dari ini semua perencanaan ini nanti akan lari ke dalam kurikulum bahasa Arab. Nah, inilah hubungan antara manajemen, perencanaan, dan kurikulum bahasa Arab seperti itu. Ini belum versi lengkap karena masih belum selesai makalahnya, masih PowerPoint. Karena seperti yang disampaikan Ustadz bahwa untuk makalah 2 minggu atau seminggu lagi maka belum selesai, masih pada tahap PPT. Mungkin ini saja penjelasan dari kami tentang perencanaan kurikulum. Yang jelas di dalam merencanakan itu ada beberapa hal yang diperhatikan seperti perumusan visi misi, kemudian profil lulusan seperti apa yang diinginkan dalam perencanaan kurikulum. Ibaratnya kita dalam membuat kurikulum itu ada beberapa step tadi, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada koordinasi pengawasan untuk membuat kurikulum. Ini masih dalam tahap 1, maksudnya dalam masih rencana, belum ke tahap selanjutnya karena saya kebagian ke yang langkah step pertama. Untuk langkah kedua, ketiga mungkin rekan-rekan yang selanjutnya, kelompok selanjutnya bisa mendalami lagi kalau memang masih ada presentasi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ini sesi pertanyaan atau bagaimana, Ustaz? Pertanyaan, ada pertanyaan, masukan, silakan. Oke, Ustaz. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin menanyakan terkait ini, kami persilahkan. Monggo. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Berarti sudah jelas. Ntar judul ini, judul ini, tema ini pas judulnya apa ini? Manajemen perencanaan ya? Enggak, Ustaz, Oke. masih perencanaan. Oke. Bahwa ini ruang lingkup manajemen kurikulum itu kan sudah jelas itu ya, sebagaimana dipersabarkan dalam tugas-tugas itu kan. Lalu prinsipnya apa saja yang dipakai? Pripun, Ustaz? Putus-putus. Prinsipnya apa prinsip? Prinsipnya, Ustaz, kalau yang saya dapatkan dari ini, dari prinsipnya ketika membuat kurikulum nih, kita harus membuat ini yang diperhatikan ketika membuat perencanaan kurikulum itu ada analisis kebutuhannya itu seperti apa, Ustaz. Kemudian merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, maksudnya kurikulum itu akan dia bawa ke arah kemana. Kemudian prinsip selanjutnya yakni mendesain kurikulumnya itu seperti apa dan membuat rencana induk master plan itu, Ustaz. Ini nanti insya Allah di makalah Ana jabarkan terkait 4 prinsip ini ketika membuat perencanaan kurikulum, Ustaz. Prinsip efektivitas dan efisiensi? Itu insya Allah masuk di membuat rencana induk ini. Di dalamnya pasti ada ke efektivitas, kemudian ketepatan seperti itu, Ustaz. Di dalam prinsip demokratisasi? Demokratisasi. Iya. Bentar, Ustaz. Demokratisasi itu mempertimbangkan suara pengelolanya, suara pelaksananya, lalu kemudian suara subjek didiknya itu. Oh, itu dianalisis kebutuhan, Ustaz. Kalau yang itu seperti apa yang dibutuhkannya, Ustaz? Tapi untuk bukan untuk ini di pelaksananya. Kira-kira pelaksananya ini apa masukan-masukannya? Kan ada demokratisasi.
Nggih Ustaz, Kan itu ketika kita kan perlu rapat, siapa kan 5W1H harus jelas. Siapa nggih, melakukan apa dan pekerjaannya apa. Belum. belum Itu ya Ustaz. catatan aja ya. Nggih, Kemudian nggih. prinsip kooperatif Belum Ustaz berarti kalau menurut ini tadi. ya, kerjasama antar pelaku ya, pelaksanaan antar pengelola, pelaksana, subjek. Kan kepala sekolah itu kan juga harus mempertimbangkan atau suaranya atau keinginannya di waka kurikulum, waka kesiswaan, itu kan, waka sarpras, termasuk juga TU, dana yayasan gimana, itu prinsip kooperatif itu penting sebagai pelengkap daripada prinsip demokratisasi. Ya itu memberi masukan ya. Yang lain silakan beri masukan, silakan. Ada? Jadi tugas ini itu memang kami rancang, itu nanti akan jadi buku. Ya, jadi buku lalu kemudian diterbitkan itu kan. Ini supaya ini karena buku-buku yang begini ini untuk bahasa Arab itu kurang. Sehingga nanti jadi referensi skripsinya anak S1, maka tesis itu kan. Lalu juga para ini guru-guru yang ditugasi untuk mengembangkan bahan ajarnya PPG, lalu kemudian itu kan. Ini. Nah, buku tentang ini belum ada, karena itu dengan judul-judul yang saya munculkan nanti, insya Allah sangat bermanfaat itu insya Allah. Kelas-kelas sampai nanti bisa berkontribusi lah ke sana itu. Sampai juga kita tulis dengan baik. Itu. Jadi juga saya minta Pak Sutama juga nulis, saya juga akan nulis nanti itu. Ya, oke, ada masukan? Silakan. Ada masukan? Silakan. Suara saya masuk ya, suara saya? Masuk Ustaz. Ya. Oke. Mungkin kalau tidak ada ya langsung itu going on to anu aja tugas masing-masing supaya minggu besok jadi semua ya. Nah, saya berharap ini jadi semua lalu dikumpulkan itu syukur kemudian nanti yang rumahnya Malang itu masing-masing itu di print out kemudian dijadikan satu hasil print out kan diberikan saya. Kalau saya baca di file kan matanya ini mata tua udah tidak kuat. Bisa baca. Mana yang perlu diperbaiki macam-macam, udah bagus, tak kembalikan ke zaman semua, udah masukkan tak komunikasikan dengan kaprodinya, lalu diterbitkan nanti. Diterbitkan melalui Winpress saja nanti. Itu syukur bisa ada bantuan biaya penerbitannya. Gitu. Siap. Ustaz. Berarti nanti pengumpulan kolektif ya Ustaz. Kami kami kumpulkan ya di print out di print out apa ini? Di print out jadi satu ya. Di print out jadi satu ya, di print out jadi satu. Ya semuanya minggu depan buat di print out jadi satu lalu siapa yang rumahnya Malang ya. Ngasihkan ke saya nanti saya baca. Saya baca semua. Lagi di Malang nggak Ustaz? Enggak. Saya baca semuanya itu. Sampai besok. Madura. Yang dekat-dekat Malang. Kalau menjelang Lebaran bisa insya Allah. Pulang. Enggak ada satu kelas. Saya berharap minggu depan itu sudah di print out semua. Iya. Itu ya labatnya apa itu. Lalu kemudian saya baca semua nanti itu. Yang enggak terlalu ideal dulu, yang penting sudah memenuhi standar itu kan. Lalu kemudian di print out, di hashtag, tak kembalikan lagi. Itu kan. Ini. Kemudian kita jilid, kita masukkan penerbit.
Editing Mas. Pokoknya akhir semester nanti ini bukunya udah jadi cetak, jadi SBN. Gak ngurus SBN-nya masih seminggu 2 mingguan lah itu. Oke, Ustaz. Oke, jadi gitu. Jadi Jadi- pokoknya buku ini harus dibaca publik gitu. Jadi tema utamanya tentang kurikulum Ustaz ya. Bukan kurikulum, manajemennya, manajemen Manajemen. kurikulum bahasa Arab, bukan kurikulumnya, manajemen. Makanya di tema-tema ini kan sudah di mata kuliah ini, ya di tema-tema itu, konsisten di tema-tema itu. Sehingga satu sama lain tidak overlapping karena sudah dibagi tema-tema ini. Nanti saya akan nulis overview-nya. Oke. Oke, Ustaz. Ya. Kalau nggak gini nanti kita mikir teman-teman nggak kurang begitu berikan manfaat kepada yang kasihan. Jujur aja itu. Manajemen kurikulum bahasa Arab itu masih kurang. Sementara ke depan lembaga-lembaga sangat dibutuhkan. Ya setidaknya ngawali dulu lah itu kelas ini. Kan tidak ada buku manajemen kurikulum bahasa Arab saya. Belum, Ustaz. Belum ada. Itu. Nah ini ngawali. Nah. Oke ya. Udah. Oke, Ustaz. Mumpung puasa kan, kalau saya puasa ini produktif malam. Karena kan kegiatan luar nggak seberapa kan ya. Kegiatan rapat-rapat juga nggak seberapa itu kan. Habis taraweh, baca Quran, terus setelah itu kan, setelah itu kan udah. Kalau saya produktif sekali kalau Ramadan itu. Ramadan kemarin itu saya udah ini 2 artikel saya itu jurnal sekolah internasional. Tidak tahu bulan Ramadan ini melahirkan apa itu. Ini udah jadi 1 untuk sekedar Sinta aja. Saya teruskan minimal 1 lah untuk internasional atau Scopus lah untuk puasa ini. Kalau puasa itu produktif betul. Kan tamu-tamu ya juga enggak seberapa. Yang namu kan juga maksungkan ya puasa-puasa ya. Buka bersama ya datang menjelang makan, habis makan sholat pulang lagi. Kurangi ngobrol udah. Dan kita pulang duluan kalau diundang rapat-rapat kan enak. Waduh puasa menjelang isya. Udah enak kan, alasannya banyak itu. Alasan-alasan yang bagus, bukan alasan. Kalau enggak puasa kan pulang dulu kan sungkan. Kok so individualis loh, kurang. Nah, itu. Dan puasa kan harus individu kepada Allah ya. Oke ya, bismillah ya. Oke, udah Oke, kita Ustaz. tutup. Saya kembalikan Mas, ke saya Mas ini. Oh, nggih, Ustaz. Syukron, Ustaz, Oke. atas arahannya. Insya Allah kami akan laksanakan tugasnya. Untuk Ustaz, kalau mohon maaf izin Ustaz, kalau minggu depan itu kami kan nggak ada yang domisili di Malang, Ustaz. Semuanya jauh, Ponorogo, Probolinggo, Ustaz. Untuk sementara minggu depan kami ini kan file Kolektifnya ya. Nggih, softfile-nya pripun, Ustaz? Ya enggak apa-apa. Yang jelas kalau saya baca di file itu matanya ini yang enggak anu. Wah ini semua Nggih. bimbingan saya yang tesis, disertasi, kalau skripsi kan ya kurang begitu serius. Tesis terutama disertasi kalau saya bimbing mesti apa ini bukan file tapi barang print out. Oh, nggih. Dan kalau ingin cepat selesai tak suruh datang ke Malang sehingga Selasa Jumat itu saya sejak dulu sampai sekarang itu rutin bimbingan. Yang bisa manfaatkan itu ya cepat selesai, disertasi ya setahun selesai. Saat prosesnya itu selesai. Rata-rata yang disiplin itu setahun selesai disertasi. Itu karena saya beri waktu itu kan Selasa sama Jumat. Yang disertasi banyak yang ngambil Jumat. Kan keluar rumah, keluar ke kantor Jumat kan enak ya. Itu. Kalau hanya online-onlinean dan daring lah, daring jadi darling nanti itu. Tidak efektif, tidak efisien, juga tidak kooperatif. Kan nggak langsung kan. Nah kalau langsung saya bisa tanya ini maunya apa sih, kok ini gimana ini, kalau gini gimana, ini kan nyambung. Oh iya ya itu. Terutama di penyusunan instrumen. Penyusunan instrumen, penelitian, lalu relevansi antara
kajian atau literatur review dengan fokus. Fokus dengan jurnal itu kan jelas, apalagi sekarang udah enak sekarang itu udah aplikasi manajer udah banyak kan enak ya. Oke ya, dah. Itu udah sangat banyak hal-hal yang aktual bahasa Arab ini. Saya yakin kok itu nanti berapa semester 6 itu udah ujian. Itu semester 6 udah ujian. Udah hitungan saya sudah kok. Karena kan sarprasnya sangat lengkap sekarang ini. Apalagi kalau sudah semester berapa ini? 4 ya nanti ya. Semester 4 itu sering ngenden ke perpustakaan umum. Pusat di Win ini wah cepat selesai itu. Ke RFP Corner, jurnal-jurnal itu banyak sekali. Kalau di rumah nggak yakin kalau di rumah. Itu. Minimal seminggu di Malang itu karena beberapa yang punya pondok-pondok itu yang bimbingan saya itu tak suruh ngenden bahkan banyak udah punya kos-kosan di Malang. Nah ketika kos di Malang nggak usah bawa anak istri nanti beda lagi itu udah. Ini bukan jadi skripsi jadi anak lagi bukan jadi disertasi jadi anak lagi itu rata-rata cepat selesai karena manfaatkan waktu Selasa Jumat dan manfaatkan perpustakaan. Kalau pulang sudahlah saya dulu pengalaman kok. Disertasi kalau kumpul keluarga sudahlah. Dan semua orang itu. Makanya kalau di luar negeri juga cepat selesai kan. Nah, anggap aja ini bukan luar negeri, luar kota. Ya. Oke ya, udah saya kembalikan Mas ya Mas, silakan ditutup nggak apa-apa. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa ilmu yang telah jenengan sampaikan di semester ini menjadi berkah untuk kami dan nanti kalau sudah di Malang bisa izin sowan Ustadz ke Ustadz biar berkahnya lebih banyak Ustadz. Monggo siap-siap diskusi. Oke. Syukron Ustadz, mungkin itu saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Iya. Izin live. Saya lanjut lagi ini sedang mereview kitab Dimas. Masya Allah. Iya, mereview ini di jurnal dan proposalnya teman-teman ini yang ngikuti pendampingan dari Kemenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, Nah, Ustadz. berarti kalau mau jadi buku nggak perlu mukadimah kali ya? Nggak kayak Gimana Ustadz? Nggak kurang jelas Ustadz. bentuknya. Bentuknya makalah Ustadz. Oh, kan mau jadi buku. Artikel ilmiah ya. Book chapter berarti. Ya, book chapter. Jadi Pembagiannya dibuat bab Mana aja. Ustadz? Pembagiannya Gimana, Saudara? seperti yang sudah dibagikan bukan? Sudah Ana bagikan. Ya, yang Tapi saya belum kan ada ininya ya. Belum ada apanya Sudah? Milih ini bagiannya siapa belum ya? kayaknya Sudah. sudah. Yang kemarin Sudah. saya Mungkin kebagian diingatkan pendidikan lagi, tinggi. Ustaz. Diingatkan Ya. lagi coba. Saya juga lupa. Di-share lagi. Terus Ustadz Hambali masih ada Ustadz ininya filenya. Sebentar. Oh, ada ini. Antum kan kelompok 10 kan Ustadz? Iya betul, saya kurikulum pendidikan tinggi ya. saya Nah. apa ya? Ini Ana bagikan ininya lah. Ya. Bentar, Terus Ustadz. ngumpulinnya gimana Ge? Saya besok sudah balik. Gini aja Ustadz, tadi kan sudah Ana sampaikan tanyakan ke beliau. Untuk sementara soft file nanti kalau jenengan pas ke Malang minta tolonglah dikumpulkan Ya, nggak nanti apa-apa. untuk biayanya kita kolektif transfer ke jenengan untuk print Udah, ya, out-nya nggak Ustadz. apa-apa itu. Sampun Sebenarnya- sudah Ana kirimkan. Ya bisa juga bentuk soft file ke profesor, tapi yang ngeprint siapa itu masalahnya di sana.
Biar saya aja Ustadz, nggak apa-apa. Biar saya beli. Nanti biar saya ngumpulkan ke Ustadz Nurali. Masya Oh, Kan iya, saya Masya Allah. yang gimana? Insya Allah mungkin Syukur, lebaran syukur. kurang 7 harian lah. Ini kan minggu depan Ustazah. Itu yang filenya katanya. Filenya Iya. boleh Ustadz tadi. Filenya boleh lebih dulu. Ya. Printernya bisa nanti katanya. Nanti ya Versi printnya. yang nggak Iya, filenya biar saya. tapi Ustadz kan mau segera membaca itu. Iya, dengan berat Kalau hati minggu sih depan beliau baca saya. soft file, tapi tidak masalah sih. Nggak apa-apa lah Ustadz, daripada kita harus ngeprint. Enggak, maksudnya kalau maksudnya ada teman di Malang, tak tolong kita kirim ke dia ngeprintin gitu. Ada teman di Malang siapa? Oh gitu. Coba Mm-mm. saya tak tanya teman-teman saya ya barangkali. Betul. Mau Jadi ada dimintai teman tolong. yang di print, Tungkan, enggak Pak. tolong printin gitu. Kalau GG cocok Ustadz. Tapi nanti dikasih uang kalau bisa mah. Soalnya nyuruh-nyuruh orang iyalah. Iya. Iya. Kasih tip. sebagai Kalau teman ungkapan S3 terima nggak punya kasih. saya. Tip Udah membuka lu. puasa. Ustadz Huda, Berarti saya mau tanyakan Nggih. ada 2 artikel. Kalau berdasarkan ini mah, berdasarkan apa? Tulisan. Berdasarkan tulisannya Pak RPS-nya Prof. Nur Ali ada 2 artikel. Itu maksudnya Nah, benar. artikel apakah dua-duanya bertemakan ini atau satu-satunya bertemakan lain ya? yang mana Ustadz? Itu yang tadi Anda bilang Ustadz udah. Nih, Setiap orang tuh ada Saya tulisan. tunjukin nih. Biar pada, Mahasiswa hasil riset. nih Ustaz nih, saya share screen nih. Ini bukan. Ya, Iya nih, benar nih tuh. 2 jurnal nih. atasnya. Tuh. Mahasiswa Nggak jadi. melakukan riset tentang manajemen kurikulum. Kan udah dibagi nih sama Ustadz Huda nih kemarin. Saya kebagian mas 10. Ya. Nah nih, setiap mahasiswa 2 jurnal. Kayaknya nggak jadi Ustadz Abali. Kayaknya nggak jadi lah Ustadz ini. Kayaknya Mudah-mudahan. cuma Aduh. review buku aja berarti. Enggak, maksudnya untuk book chapter aja kayaknya. Karena Iya. bikin book chapter aja udah berat. Apalagi ditambah ini, wah. Tapi ini book chapternya nggak ada ininya ya, ketentuannya. Misalkan kayak Prof. Agus itu kan harus ada ini itu. Sebetulnya lain Ustazah. Ini seperti book chapternya Prof. Waktu sebelumnya tuh Prof. siapa ya? Prof. Uril ya, Prof. Uril. seperti artikel ilmiah yang selevel jurnal gitu. Oh, Betul Ustadz. Iya, saya juga kan pernah rumusan masalah mengikuti. gitu. Iya, persis seperti artikel sebenarnya. Saya kan pernah juga di Unpad. Sama juga bikin book chapter yang kemudian kata Prof itu, wah ini nggak bisa katanya book chapter. Secara kualitas seperti artikel ilmiah, tapi kategorinya bukan jurnal, tapi book chapter. Kan nggak ada mat pen-nya kan ya berarti kan kalau Nggak ada apa ya? Nggak Kan ada Ustadz langsung. iya kalau jurnal kan ada metodologi. Ada juga sih sebetulnya. Ada metodologinya. Metodologinya apa yang diambil gitu. Tapi nggak tahu sih Studi itu yang pustaka berarti lah Ustadz. Ya, umumnya Ya, sih semua kualitatif. pustaka ya. Umumnya kualitatif memang. Oke. Yang paling rendah studi pustaka, betul. Ini berarti Senin depan kita kumpulkan semua secara kolektif, nanti dikirim ke siapa ya? Yaudah Ana nanti kirimkan ke Ana, nanti Ana kirimkan ke beliau untuk komunikasi pengirimannya Ustadz. Kemudian gitu aja nggih, cocok atau mau bagaimana? Ya, minggu Ustaz, depan. nanti. Ya, saya coba ya, saya jarang komunikasi, nanti kalau komunikasi tiba-tiba Oke. minta tolong juga kurang. Kalau seandainya Ustadz juga bisa ini ya, bisa koordinasi dengan Prof. Ali, misalkan pengumpulannya pada saat saya pulang nggak apa-apa. Tapi kalau nanti saya bisa ada teman yang bisa dimintai tolong ya, jarang komunikasi sih soalnya. Yang S3 Betul. sudah banyak yang lulus.
Gini aja, nanti kita coba cari santri kita yang di sana. Mungkin ada yang bisa Nah, tolong. itu Kalau itu santri lebih enak. ini. kalau Nah, santri Saya pasti bilang manut dari Ustaz. mahasiswa. Iya. Mudah-mudahan ada yang masih tinggal di sana, Ustaz. Soalnya kemarin habis wisuda mereka. Ah, nah itu mudah-mudahan. cocok. Biasanya masih Ustaz nunggu ijazah itu. Oh ya, mudah-mudahan. Ya, Terus alhamdulillah. ini berarti cocok gitu nggak Ustaz nunggu santri antum nggih? Nah, sip. Ya saling koordinasi aja. Yang terbaik lah untuk Nah, nanti profnya. pokoknya Kasihan, Prof. kita koordinasikan lagi yang jelas minggu depan biar selesai kan. Mungkin perlu disepakati Ustaz, urutannya makalah itu seperti apa biar nggak berantakan. Iya. Mungkin pertama ada apanya, mukadimahnya atau isinya seperti apa, mungkin biar enak gitu, kayak Prof Maimun ngasih arahan gitu. Iya. Kalau seperti Prof Uril Eh, itu kan kayak makalah kan kemarin ada abstrak. kemudian- atau kita sepakati, maksudnya seperti ada memang nomor satu ada pendahuluannya. Kalau untuk book chapter, ana rasa Ya, buat apa cuma pendahuluan? pendahuluan Kayaknya enggak Pendahuluannya dari abstraknya, kesimpulan apa itu? dari Abstrak. abstraknya, nggih. Kalau langsung isinya saja bagaimana Ustadz Ustadzah? Maksudnya umpamanya judul tema besarnya punya ana manajemen perencanaan kurikulum 1. Terus nanti langsung A, B, C, D, umpamanya subbabnya kayak gitu. Jadi seperti makalah. Toh nanti kan mau dijadikan book chapter kan? Iya sih. Harusnya mukadimah itu di awal aja kan, satu aja. Nah, Ya. oke. Enggak, Ustaz, begini. Jadi di setiap tulisan itu kan minimal 3 di mana-mana. Ada mukadimahnya, ada isi, ada penutup. Ya, kesimpulan lah. Oh ya udah. Berarti Iya. 3 nggih, mukadimah, isi, penutup gitu. Iya, mukadimah kan latar belakang Latar pustaka. Iya, betul pustaka. Mukadimah kan sebetulnya latar belakang dan referensi Oke. kajian ilmiah gitu. Isi hasil dari dari latar belakang dan kajian ilmiah itu, terus penutup. Itu kan sebetulnya jurnal banget gitu, artikel banget. Oke, berarti 1 cover, 2 mukadimah, 3 isi, 4 penutup, 5 daftar pustaka itu Ustaz. Iya, iya. perlu Ya, covernya seperti logo Win. Covernya maksudnya logo Win aja. Sama nama kita, siapa penulisnya. Iya, ya kayak gitu-gitu. Mas email ya biasanya kan. tapi nggak apa-apa sih. Nanti kan ada Ustaz Mana, Ustaz? Mulyadi nggak jelas Ustaz Mulyadi ini. Suaranya menggema, Ustaz. Hilang. Gema Ustaz. ada reviewnya, nanti kan direview sama tukang Iya betul. urusan apa gitu. Ya, kan. gitu Ustaz. Yang penting kan intinya. Yes. Berarti 5 itu nanti kita buat modelnya seperti itu, kita kumpulkan Senin, nanti untuk koordinasinya seperti apa pengumpulannya, yang jelas soft file beliau tadi sudah menyampaikan diterima untuk sementara waktu. Nanti kalau Ustadzah Lilis ke Malang bisa dikirimkan. 1 itu pilihan pertama. Pilihan kedua nanti kalau santri dari Aroya, santrinya Ustadz Mulyadi ada, bisa diminta tolong, berarti minggu depan langsung kita kirimkan filenya, minta tolong ke santrinya Ustadz Mulyadi. Tuh, yang ketiga, opsi ketiga, kalau enggak bisa nanti Ustadzah Lilis minta tolong kawannya ataupun siapapun ada kawan, kita minta tolong seperti itu. Itu nggih. Berarti 3 opsi itu. Oke. Itu berarti cukup nggih Ustadzah yang pembahasan ini terkait tugasnya Prof Nur Ali. Kalau sudah cukup kita bahas ke tugasnya Ustadz untuk pengumpulan besok jam 6 sore melalui e-learning itu. Kemudian pembagiannya ada pendahuluan, segala sistematikanya ada di grup, sudah Ana screenshotkan. Kemudian itu saja nggih untuk sementara. Kemudian untuk dosen selanjutnya kita mulai minggu depan lagi yang sudah selesai seperti Prof Imam Asrori, kemudian Prof Agus Maimun, kemudian
Ustadzah Umi sama Ustadz Nur Ali, kita sama dosen pengganti Ustadz Nur Ali, Pak Staman, kita hubungi minggu depan ya. Biar ada jeda istirahatnya, kita sepakati gitu nggak apa-apa nggih? Oke. Siap, Untuk siap. tugas Prof. Asrori sama Bu Umi itu ini ya di akhir semester ya? Nggih. Untuk Prof. Imam itu masih masuk lagi ya? Kamis ini, Jumat. Nah, itu nanti dengan Ustadz Wahab, Ustadz. Ustadz Wahab ya. Minggu Oke, ini atau minggu depan? Kita hubungi minggu depan, kita tanyakan untuk masuk minggu depan. Minggu ini kita rehat sejenak lah. Tugasnya udah. Cocok, ini cocok. Soalnya saya presentasi itu. Langge, kalau kita langsung ngedur 3, umpamanya kayak Ustadz Muzamil langsung ngedur 3 kan ya, ya berat lah. Kita Nanti minggu sepakati. ini free ya? Oke, kita free-kan saja nggih. Nanti kalau umpamanya ditanya kenapa di free-kan untuk tugas UTS Ustadz gitu aja nggih. Siap. Nah, kalau satu kelas sepakat kan insya Allah aman. Aman. Sepakat lulus aja lah. Iya. Jadi bebas. Mungkin ada lagi Ustadzah yang perlu kita diskusikan lagi? Sebetulnya yang itu tuh yang tugas resumnya Ustadz Agus Maimun kelihatannya masih perlu juga disepakati, diluruskan. Saya kan udah baca nih yang Ustadz. Saya sebenarnya menginterpretasi yang pemikir yang tadi Ustadz Arif dan Ustadz Mulyadi sampaikan sih, yang muncul ya di dialog. Jadi kalau saya amati sih, itu kan ada beberapa ini ya, ada beberapa yang harus diresum. Maaf, sebentar. Jadi A, judul buku, B, pengantar. Maksudnya sih itu pengantar resum menurut saya. Terus C, inti resum. Kebetulan yang C ini ada kata resumnya gitu. Terus yang D, analisis. Ya menurut saya analisis resum gitu. E, kesimpulan yang buku yang diresum. Daftar pustaka yang diresum. Jadi semuanya menurut saya ini dari A sampai F itu adalah artikel yang diresum semua gitu, bukan fokus yang C gitu maksud saya. Jadi nggak ada pengantar sendiri, nggak ada analisis sendiri gitu. Bagaimana menurut Ustaz semua? Ya, coba gimana Ustaz? Ana juga sepemikiran juga Ustaz Hambali ini. Soalnya kalau langsung meresum inti resum maksimal 4 halaman, terus yang lain-lainnya apa yang A, B sama D, E-nya kita menyesuaikan dengan inti resum itu nggak nyambung nanti. Masa tulisan kita terpisah gitu dengan tulisan orang. Nah, gimana Ustazah itu? Ini kan mau ngerjakan, manut aja. Manut aja nggih. Yang penting dikumpulkan gitu berarti. Ya kalau inti resumnya memang harus dari jurnal ya kita ambilnya. Tapi kalau analisis maka itu harus dari kita gitu. Kita berarti menganalisis artikel tersebut ya Ustaz? Iya, mungkin setujunya di mana, mungkin sisi-sisi kelebihannya seperti apa, kekurangannya apa, mungkin gitu. Siap. Memang kalau dengan LP2M langsung ya Ustaz, luar biasa. Ustaz Muzamil kan sudah juga kan? Apa belum? Masih proses. Nah itu sudah ada masukan dari Ustaz Arif tadi itu. Siap, berarti seperti sebetulnya saya sudah mengerjakan ini. Saya sudah mengerjakan, tapi yang saya kerjakan itu enggak begitu. Jadi semuanya dari satu artikel, ya udah saya resum semuanya dari A sampai F itu, enggak ada analisis dari saya. Yang ada adalah analisis dari dianya sendiri, kemudian saya resum. Sama Ustaz, Ana juga baru kayak gitu.
yang selesai yang itu. Belum sampai umpamanya diminta analisis, kita menganalisis hasil dari artikel itu belum. Karena baru tahu juga dari Ustadz Arif tadi ada langkah-langkahnya itu. Iya, Kayak saya juga review baru ya, tahu. nanti. Gimana, Reforma. Saudara? Kayak review Masih- kan, review jurnal. Iya. Masih ada waktu. Angga kita Insya Allah. perbaiki bareng-bareng. Karena juga belum selesai. Tapi sebetulnya sih terserah aja, ini kan Prof yang menilai kan, bukan. Oke. Betul. Berarti gitu aja, Terserah Nggih. ya. Iya, Kita iya. lanjut langsung kerjakan. Syukron Ustadz Ustadzah. Ya, Apa? baik. Kalau ada info baru kita sampaikan di grup. Pamit. Ya, warga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin. Amin.